Halo warga nobar yang lagi boker lupa bawa HP. Kayak apa kabarnya bebuhan pian hari ini? Kembali lagi bersama Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini kesampaian juga untuk membawakan series yang mantap, jos, brutal, fenomenal, dan beradrenalin. Mengisahkan tentang pengangguran profesional seperti saya yang ternyata seorang mantan polisi militer yang turun gunung menggunakan kecerdasan dan kebrutalannya untuk menumpas habis mafia dan pembunuh berantai. Macam-macam lah semua kriminal dihantam, bos. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar, dan inilah Reacher Season 1. Series diawali dengan memperlihatkan aksi pembunuhan yang dilakukan oleh sesosok misterius yang berjiwa psikoplok dan memakai APD, di mana dia menembak kelapa korbannya dari belakang hingga innalillahi saat itu juga. Meskipun korbannya sudah tidak bernyawa lagi, rupanya si pembunuh masih belum puas juga. Dia lalu menendang si korban beberapa kali dan sampai dirasa sudah sangat puas, ia pun langsung meninggalkannya begitu saja. Siapakah sosok psikopat tersebut dan siapakah orang yang dibunuh barusan? Sabar, semua itu akan kita ketahui nanti. Keesokan harinya kita diperkenalkan dengan tokoh utama kita yang bernama Jack Reacher. Terlihat ia baru saja tiba di kota Margrave, yaitu sebuah kota kecil yang tenang dan indah di negara bagian Georgia, Amerika Serikat. Jack lalu mampir ke warkop setempat untuk menikmati secangkir kopi dan bakpia. Hingga tiba-tiba dia digerebek oleh dua polisi setempat yang langsung menangkapnya saat itu juga dengan tuduhan Jack sudah melakukan pembunuhan. Jack yang merasa tidak bersalah pun mau tidak mau menurut saat digiring ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Sesampainya di kantor polsek, polwan yang bernama Roscoe ini langsung melakukan pendataan mengenai Jack Reacher. Setelah itu, seorang kepala detektif yang bernama Oscar menginterogasinya. Oscar lalu membacakan kasus pembunuhan dengan bukti mayat yang tewas di awal film tadi. Victim was male, 30s, big guy. Sayangnya, pihak kepolisian kesulitan untuk mencari identitas korban karena sidik jarinya sudah rusak. Lalu Oscar bermaksud memanggil pengacara untuk Jack, tapi dengan tegas Jack menolaknya karena ia merasa tidak membunuh siapapun. Sementara di sisi lain, Ross si polwan yang sedang melakukan pendataan menyadari ada sesuatu yang janggal karena tidak menemukan apapun terkait identitas Jack Reacher. Bahkan media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, apalagi michat tidak ada rekam jejaknya sama sekali. Sedangkan catatan yang berhasil Oscar dapatkan, orang tua Jack telah wafat dan dia juga mempunyai seorang kakak laki-laki. Parents deceased. One brother Joe owed about two. Dan ternyata Jack adalah mantan pemimpin unit investigasi di polisi militer. Lalu berdasarkan pengalaman serta keahliannya, Jack menyampaikan hasil analisisnya, yaitu bahwa pelaku pembunuhan itu ada 3 orang. Someone who knows firearms well. Bullets were small caliber, 9. They're also looking for a psycho who'd beat up a body post-mortem. Some third guy's so worried about getting out of there, he grabs some nearby debris. Something wrong? No. Oscar pun cukup terkejut dengan pemaparan Jack yang tenang dan kalem. Demi menjaga reputasinya, Oscar masih bersikeras bahwa Jack adalah orang yang sesuai dengan deskripsi dari saksi yang berada di dekat TKP. Namun, Jack mengaku tujuan dia datang ke kota Margrave hanya untuk mencari tahu tentang Blind Black, yaitu seorang penyanyi blues yang menurut legenda beliau meninggal di kota Margrave. Selain itu, saat korban meninggal sekitar jam 12 malam, Jack masih berada di bis, tapi sebelum pengakuan Jack terbukti benar, Jack tetap akan ditahan. Sementara pihak kepolisian akan menyelidiki sobekan kertas yang mereka temukan di sepatu korban yang terdapat nomor telepon dan kata pluribus. Singkat cerita, Oscar kini menyambangi kediaman pemilik nomor telepon tersebut, yaitu seorang pria bernama Paul. Saat dimintai keterangan, anehnya Paul bertingkah seperti orang ketakutan saat melihat sebuah mobil di seberang rumahnya. Setelah itu, Paul mengaku kepada Oscar bahwa dirinya lah pelaku pembunuhan tersebut. Tapi anehnya lagi, Paul tidak mengetahui identitas korban dan tidak ada alasan kuat kenapa dia membunuh. Karena pengakuannya itu, ia pun langsung digiring ke kantor polisi, dan itu artinya mau tidak mau mereka harus membebaskan Jack. You guys recycle?
Tapi sebenarnya Oscar masih ragu dengan pengakuan Paul karena Paul tidak mempunyai riwayat kejahatan sama sekali. Sementara Jack yang sudah bebas ingin segera pergi dari kota Margrave, namun Oscar menahannya karena ia merubah keputusannya, di mana Jack dan Paul akan ditempatkan di lapas Cipinang untuk mencari tahu apa yang membuat Paul sampai berbohong dan mengaku sebagai pembunuh. Sesampainya di lapas, Jack dan Paul disambut oleh seorang petugas penjara bernama Asep. Kemudian mereka ditempatkan di dalam sel yang sama. Lalu keesokan harinya saat Jack melihat keluar sel, dia terkejut karena ternyata mereka ditempatkan di area narapidana kelas berat yang dihuni oleh para pembunuh bayaran, psikopat, dan gangster. Tak lama kemudian datanglah 3 napi menghampiri sel mereka. Si pentolan napi tersebut memaksa Paul agar menyerahkan sepatu dan kacamata miliknya. Bukan itu saja, si napi yang beringas ini pun langsung membuka celananya dan bisa kalian tebak apa yang akan dilakukan Ichi bosnya kepada Paul. Jack pun langsung turun dari tempat tidur dan memberi peringatan kepada mereka bahwa dalam hitungan ketiga mereka semua harus segera pergi dari selnya. Karena mereka menghiraukan peringatan itu, tanpa basa-basi Jack langsung memberi mereka pelajaran. Now get out of my cell. Setelah itu, saat Jack dan Paul menonton napi lain berolahraga, Paul menjelaskan kepada Jack bahwa dirinya hanya seorang manajer keuangan yang berada dalam tekanan, di mana jika dirinya tidak mematuhi apa yang diperintahkan bosnya, ia akan dibunuh dengan cara disalib di depan keluarganya. I'm working for made it clear if I jam them up, Then you'd be killed. literally, in front of my family. Menyadari ada napi lain yang terlihat merencanakan niat jahat kepadanya, Jack pun berpura-pura ingin ke toilet, dan karena Paul yang cupu ini takut ditindas oleh napi lain, dia pun mengikuti Jack kemanapun dia pergi. Dan benar saja, ketika di toilet mereka berdua langsung disambangi oleh gangster napi. Jack sempat memberi mereka waktu untuk pergi, tapi mereka tak menggubrisnya sehingga lagi-lagi Jack pun terpaksa mengeluarkan skill brutalnya. Setelah baku hantam selesai, para sipir penjara pun langsung berdatangan dan terkejut saat mengetahui bahwa Jack bisa melumpuhkan mereka semua hanya seorang diri. Lalu Jack dan Paul digiring ke sel tempat seharusnya mereka ditahan yang terpisah dari napi lain. Di sisi lain, Oscar mendapat laporan dari Ross yang telah memperoleh riwayat militer milik Jack dari Washington DC. Dari riwayatnya, ternyata Jack merupakan mantan pemimpin pasukan khusus yang memiliki segudang prestasi. Superior Service Medal, Legion of Merit, Soldiers Medal, Barracks in Kandahar. Bukan itu saja, sebagai polisi militer, Jack juga berhasil menyelesaikan ratusan kasus dengan sangat baik. Ya, sepertinya Oscar sudah salah memenjarakan orang. Maka keesokan harinya, Jack dan Paul pun dibebaskan dari lapas Cipinang. Jack lalu bertanya kepada Ross kenapa kepolisian membebaskannya. Lalu Ross menjelaskan bahwa mereka sudah menemukan bukti CCTV bis yang Jack naiki saat menuju Margrave, sehingga Jack terbukti bukan pelaku pembunuhan karena di waktu kejadian dia masih di dalam bis. Setelah bebas, Jack berencana akan pergi dari kota Margrave. Tapi sebelum itu, Ross mengajaknya untuk makan bersama. Setelah deal, kemudian Jack mendatangi barbershop untuk merapikan penampilannya. Tapi saat sedang cukur jenggot tipisnya, dia melihat sebuah mobil yang mencurigakan yang seperti sedang mengintainya. Si abah tukang cukur pun menceritakan tentang seorang pria kaya raya bernama Cleaner yang mendirikan beberapa perusahaan elit, yayasan, dan mengucurkan dana untuk pembangunan kota. Si abah juga memberitahu bahwa orang di mobil tersebut adalah anaknya Cleaner yang bernama Panjul dan sepupunya yang bernama Dawson. Tanpa basa-basi, Jack pun langsung mendatangi Panjul dan Dawson. Lalu dia menanyakan apa maksud mereka terus memperhatikannya sedari tadi.
Dengan segala kekayaan yang dimiliki oleh bapaknya, jelas dengan mudah Panjul bisa mendapat informasi tentang Jack, termasuk soal kasus pembunuhan yang sempat melibatkannya. Dan tentu Panjul juga mengetahui bahwa Jack adalah pensiunan polisi militer. Lalu si Panjul memperingatkan Jack agar tidak macam-macam di Margrave. Entah apa tujuan mereka, tapi yang jelas menurut mereka Jack dianggap sebagai sebuah ancaman. What's your bag, Mr. Reacher? Setelah itu, Jack menemui Ross untuk memenuhi janji makan bersama. Akan tetapi, rencana itu terpaksa diundur karena Ross harus bertugas. Karena polisi mendapat laporan soal penemuan jasad lain dengan luka tembak dari peluru kaliber yang sama dengan korban sebelumnya. Jack pun diajak untuk melihat jenazah tersebut. Singkatnya, ahli forensik memaparkan tentang hasil otopsi para korban. Namun saat melihat foto tangan yang bengkak milik si korban pertama, Jack merasa ada yang janggal. Ajaibnya, dengan hanya melihat foto saja, Jack bisa mengetahui bahwa bagian lengan kanan korban itu pernah patah pada usia 8 tahun. Broke his right arm when he was 8, had it set in Berlin. Di sini Jack menyadari ada kesamaan antara korban dengan kakaknya yang bernama Joe. Dan benar saja, setelah melihat wajah jenazah si korban pertama, Jack pun seketika syok berat. Tak disangka-sangka korban yang didor di awal film tadi adalah Joe Reacher, kakak kandungnya Jack. Alhasil, Jack pun sangat terpukul atas kematian kakaknya yang begitu mengenaskan. Ketika Jack sedang berduka, Oscar masih tetap saja menanyakan maksud dan tujuan Jack datang ke kota Margrave. Ya jelas mereka berdua pun sempat adu mulut, namun Kak Ross berhasil melerainya. Okay, this isn't gonna happen. Reacher, sit in the back. Do what I say, Reacher. Di dalam mobil, Jack berjanji akan balas dendam dengan menghabisi seluruh pelaku yang bertanggung jawab akan kematian kakaknya. Yang membuat Jack semakin terpukul dan menyesal ialah karena dia dan kakaknya belum sempat berbaikan akibat suatu masalah yang membuat hubungan mereka renggang. Tapi sekarang sang kakak malah sudah innalillahi duluan. Singkat cerita, Ross ditugaskan untuk tetap mengawasi Jack karena Jack pasti akan nekat menyelidiki pelaku pembunuh kakaknya seorang diri. Malam itu juga, Ross mengajaknya mendatangi rumah Paul untuk mencari petunjuk dari istrinya Paul yang bernama Nurul. Di situ, Jack berpura-pura ingin ke toilet yang padahal Jack sedang mencari petunjuk di sekitar rumah Paul. Sesampainya di rak sepatu, ia menemukan sebuah biji kecubung kecil yang menempel di sepatu milik Paul. Usai mendapat biji tersebut, Jack pun langsung mengajak Ross untuk pamit kepada Nurul. Jack berasumsi bahwa sepertinya Paul adalah bagian dari target para pembunuh juga. Asumsinya itu ia sadari karena pada saat di dalam penjara, gangster yang menyerangnya terdengar ingin mengincar napi baru yang berkacamata yang tak lain adalah Paul. Tapi untuk saat ini sepertinya Paul sedang bersembunyi entah di mana atau justru dia sudah tertangkap oleh para penjahat. Jack juga berasumsi biji kecubung yang ditemukan di sepatu milik Paul itu berasal dari tumbuhan di dekat lokasi Joe terbunuh, yang artinya ada kemungkinan Paul berada di TKP juga pada saat kejadian. Malam itu juga mereka berdua kembali ke TKP. Di sini Jack mencoba menggambarkan situasi yang terjadi, di mana menurutnya pada saat kejadian salah satu pelakunya itu adalah seorang penembak yang cukup handal karena dia bisa menembak saat si korban berlari dalam kegelapan. Dari jejak sepatunya Joe, Jack bisa menggambarkan di mana posisi kakaknya pada saat sebelum dieksekusi, yaitu bersembunyi di kegelapan di antara tumbuhan ilalang. Lalu Jack mengungkap bahwa Joe bekerja di Departemen Keamanan Dalam Negeri yang mengurusi berbagai macam jenis kejahatan seperti jaringan mafia, teroris, bisnis garam Cina, dan lain sebagainya. Jack menduga bahwa bukan tidak mungkin pembunuhan tersebut berkaitan dengan pekerjaan kakaknya. Tapi ia tidak tahu Joe berdinas di divisi mana karena mereka berdua sudah putus kontak sejak lama.
Selesai dengan itu, Jack pun kembali ke motelnya, namun Ross masih tetap mengawasinya dari kejauhan. Dan di depan motel ternyata sudah ada 4 pemuda kobam yang menunggu Jack. Mereka mengaku telah dibayar $100 oleh orang yang bernama Panjul untuk memberikan pelajaran kepada Jack. Sebenarnya Jack malas meladeni para jamet itu, tapi salah satu di antara mereka ada yang melemparinya dengan botol. Maka inilah yang terjadi. Dalam hitungan detik, 3 dari 4 orang berhasil dihabisi oleh Jack. Jack sengaja menyisakan salah satu jamet agar bisa membawa kawan jametnya ke rumah sakit. Melihat aksi itu, Ross pun terpukau dengan ketangkasan Jack saat baku hantam. Sementara di sisi lain kita diperlihatkan dengan 4 orang yang memakai setelan APD sampai di depan rumah seorang kepala polsek yang bernama Morrison. Apakah Morrison kena COVID? Saya pun tidak tahu. Lalu keesokan harinya Jack kembali ke polsek, tapi Ross memberitahunya bahwa Morrison telah maut dibunuh di rumahnya sendiri. Maka dari itu Jack dan Ross pun langsung tancap gas ke TKP. Tapi saat masih di depan rumah dan belum sempat melihat keadaan korban, Jack sudah menduga jika mayat Morrison pasti disalib di dinding. Sontak Oscar pun tercengang bagaimana bisa Jack mengetahuinya padahal belum melihat dengan kedua mata kepalanya sendiri. Jack menjelaskan bahwa dugaan itu dia dapat dari Paul saat mereka berdua di penjara, di mana atasan Paul pernah mengancam jika ia tidak mau melakukan perintahnya, maka ia akan disalib di dinding. Dan ya, saat masuk ke dalam, mereka terkejut melihat Morrison yang benar sudah tersalib di dinding rumahnya. Di situ, Jack menduga bahwa Morrison dan beberapa anggota kepolisian di tempat Oscar ada yang korup dan terlibat dengan para pelaku kejahatan. Mungkin alasan Morrison dibunuh karena beliau sudah tidak mau menuruti perintah dari si penjahat. Jadi resikonya ia dan istrinya pun harus maut dengan cara yang sangat tragis. Jack juga berasumsi bahwa jika si penjahat berani mematikan orang sekelas kepala polsek, maka dapat dipastikan para penjahat tersebut bukanlah penjahat kaleng-kaleng. Oleh karena itu, Jack meminta kepada Oscar dan Ross agar tetap waspada terhadap gerak-gerik anggota polsek yang lain seperti Stephen dan Bokir. Setelah dari rumah Morrison, Jack dan Ross kembali ke rumah Paul untuk memastikan keadaan istrinya Paul. Sesuai prediksi dari Jack, menurut Nurul semenjak suaminya dibebaskan dari penjara, kini keberadaannya tidak diketahui. Nurul pun sangat khawatir terhadap keselamatan suaminya. Lantas, Ross berjanji kepada Nurul bahwa apapun yang terjadi, ia akan tetap melindungi keluarganya. Dan untuk melanjutkan penyelidikan, Jack meminta izin kepada Nurul agar bersedia meminjamkan mobil Paul kepadanya. I need your car. Yep. Are you taking that knife? You want to give me your gun? Lalu kita diperkenalkan dengan wali kota Margrave yang bernama Slamet. Di sebuah pertemuan, Slamet dan para warga membahas soal posisi kepala polsek yang kini belum ada penggantinya. Harusnya detektif Oscar lah yang berhak menggantikan posisi Morrison. Akan tetapi Slamet malah mengangkat dirinya sendiri untuk menjadi kepala polsek di kota mereka. Ini aki-aki patut dicurigai. Namun warga Margrave tidak yakin Slamet cukup ahli untuk posisi penegak hukum. Warga juga mempertanyakan kedatangan Jack si polisi dari Amerika Utara ke kota mereka. Di tengah protes warga, seorang pengusaha yang bernama Cleaner angkat suara. Dia mengatakan bahwa Jack tidak terlibat dalam kasus pembunuhan karena kakaknya sendiri juga turut menjadi korban. Walaupun kesannya baik karena membela Jack, tapi Cleaner ini lebih cocok dipanggil Samidi karena auranya belagu dan aur-auran, tapi bukan aura farming. Di sini, Cleaner alias Samidi malah menyombong karena sudah menggelontorkan dana yang tidak sedikit untuk membangun kota Margrave. Lalu dia berjanji akan mengucurkan dana lagi untuk membantu pihak kepolisian agar segera mengungkap kasus pembunuhan yang telah meresahkan masyarakat Margrave. Hal itu semata-mata untuk mengambil hati rakyat, ya kayak pejabat mau nyalek. Setelah musyawarah selesai, Oscar meminta izin kepada Slamet yang kini sudah menjadi atasannya bahwa ia ingin menemukan skema yang dilakukan oleh si pembunuh berantai.
Namun Slamet menegaskan kepada Oscar bahwa semua kasus pembunuhan yang sudah terjadi tidak mempunyai hubungan satu sama lain. Di sini Slamet menugaskan Oscar untuk memeriksa arsip-arsip lama tentang penjahat kelas kakap yang pernah ditangkap Morrison yang sudah dibebaskan dengan status bersyarat. Jack pun curiga Slamet terlibat dengan semua pembunuhan yang telah terjadi di Margrave karena menurutnya orang yang mempunyai banyak harta dan kuasa jarang berhati bersih. Oleh karena itu, Slamet dan Samidi perlu diselidiki juga. Di sini Oscar mempunyai rencana muka dua, yaitu di depan Slamet dia akan menunjukkan kinerja sebaik mungkin. Namun di belakangnya mereka bekerja sama untuk mengusut tuntas dalang dari pembunuhan berantai ini. Demi melindungi keluarga Paul, Oscar juga akan meminta bantuan temannya yang bernama Joko, tapi nggak ada widodonya. Dia adalah seorang agen FBI yang berdinas di kantor cabang Atlanta. Oscar sangat yakin bahwa Joko dapat dipercaya. Selain sudah mengenalnya bertahun-tahun, ia juga yang memberinya nasihat agar jangan bekerja di kota Margrave. Lalu tak lama kemudian Jack dihampiri oleh Slamet yang mengusirnya dengan cara halus. Dia berjanji akan menangkap orang yang sudah membunuh kakaknya. Jadi dia menyarankan Jack untuk kembali ke kota asalnya. Namun Jack menolak saran dari aki-aki itu. Dia bertekad akan memastikan pelaku dan semua orang yang terlibat benar-benar tertangkap dalam keadaan hidup ataupun mati. Margrave's such a nice town. Used to be. Setelah dari situ, Jack membeli ponsel merek Mito. Dia bertemu si abah tukang cukur yang memberitahu bahwa kemarin sore ada 2 orang berbahasa Spanyol yang datang untuk mencarinya. Merasa keberadaannya sudah tidak aman lagi, Jack pun kembali ke rumah Paul. Dia meminta Nurul agar segera berkemas untuk pindah ke lokasi yang lebih aman dengan perlindungan dari agen FBI temannya Oscar. Saat keluar, Jack melihat sebuah mobil yang mencurigakan di dekat rumah Paul. Mendapati ada yang tidak beres, Jack pun bergegas kembali ke dalam dan mengajak Nurul untuk segera pergi. Tapi tiba-tiba... Hey, easy. Ternyata itu adalah Joko, si agen FBI yang akan melindungi Nurul dan kedua anaknya di tempat persembunyian. Jack pun kembali melanjutkan penyelidikannya dengan menemui Asep, si penjaga lapas Cipinang, karena menurutnya dia adalah salah satu kunci dari kasus pembunuhan berantai ini. Saat menelepon Asep, Jack berpura-pura menjadi Oscar lalu mengajaknya untuk bertemu di sebuah tempat. Malam itu Asep sudah menduga bahwa yang datang bukan Oscar, maka dia pun menjebaknya dengan mempersiapkan 2 orang bersenjata yang langsung menodongkan pistol dan memaksa Jack masuk ke dalam bagasi mobil. Ya jelas di sini Jack menolak karena bagasi itu terlalu kecil untuk badannya yang kayak Hulk. Lalu saat mereka terkecoh dengan omongannya, tiba-tiba di tengah baku hantam, datanglah seorang petugas kepolisian yang sedang berpatroli, membuat Asep CS lari terbirit-birit, begitu juga dengan Jack. Jack pun segera kembali ke polsek untuk mengobati lukanya. Dan dari pertarungan tadi, dia menduga bahwa lawannya itu adalah mantan militer yang berasal dari Amerika Selatan karena mereka menggunakan bahasa Spanyol. Jika hanya preman pasar, biasanya dalam 10 detik Jack sudah bisa melumpuhkan mereka. Sedangkan Ross sendiri mendapatkan informasi bahwa Joe, kakaknya Jack, bekerja untuk divisi dinas rahasia. Oscar menduga Joe bekerja di bidang pemberantas pemalsuan dibantu Paul yang berspesialisasi dalam manajemen mata uang. Karena semua kejahatan yang berhubungan dengan garam Cina, senjata api, dan perdagangan pasti terkait dengan uang. Setelah lukanya membaik, Jack bermaksud menggeledah rumah Asep. Namun Oscar melarangnya karena ia sendiri yang akan melakukan tugas tersebut. Oscar menyarankan agar Jack kembali ke motelnya.
Make sure he goes straight back to the motel. Sebelum Jack ke motel, Ross sempat mengajak Jack untuk rehat sejenak di sebuah kafe. Tapi dalam perjalanan pulang, petugas perbatasan menghentikan mobil mereka. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, Jack mempersiapkan diri dengan menggunakan senjata milik Ross. Tapi ternyata petugas tersebut menyuruh mereka untuk putar balik karena hujan deras menyebabkan banjir di area jalan raya yang akan mereka lalui. Mau tidak mau, mereka berdua pun menginap di sebuah motel. Di sana, mereka saling curhat dan Ross bercerita bahwa dia dibesarkan oleh sahabat ayahnya yang bernama Gray, yang juga seorang polisi, sedangkan kedua orang tuanya telah meninggal saat dia masih kecil. Gray lah yang mengajarinya berbagai macam hal tentang dunia kepolisian. Namun sebelum meninggal, Gray sempat depresi sampai kecanduan miras karena tidak pernah menikah dan tidak punya anak kandung. Hingga beliau ditemukan COD dengan malaikat maut di garasi rumahnya. Always give me tastes on my birthday. What about you? I hadn't walked in that bar a few days ago. Heard that Blind Blake song probably. Keesokan harinya, Jack menemani Ross pulang ke rumahnya. Dan setelah sampai, mereka terkejut saat melihat pintu rumah Ross sudah terbuka. Setelah dicek ke sana kemari, ternyata tidak ada siapa-siapa selain sebuah pesan di balik pintu yang bertuliskan "Sampai jumpa lagi". Jelas para penjahat semakin tidak main-main dan mulai berani mengintimidasi para petugas kepolisian. Karena sudah melibatkan Ross, kali ini Jack benar-benar membutuhkan senjata api. Namun sebagai polisi yang pernah direkrut oleh FBI dan CIA, Ross sama sekali tidak takut dengan para penjahat yang mencoba mengintimidasinya. Dan sesuai permintaan Jack, maka Ross menunjukkan sebuah pistol kenangan dari ayah angkatnya kepada Jack. Menurutnya, pistol tersebut sangat cocok dengan Jack yang badannya size jumbo. I just told you to be careful with that thing. Never trust a weapon you haven't personally test fired. Sampai di tempat otopsi jenazah, Gembul memberikan laporan kepada Jack Chase bahwa sopir truk ekspedisi korban pembunuhan kedua itu bernama Jobling. Berdasarkan hasil forensik, ditemukan juga bahwa Jobling tidak punya catatan kriminal dan hanya pernah melakukan 1 kali pelanggaran lalu lintas saja. Tapi yang membuat mereka terheran-heran adalah seorang sopir ekspedisi bisa menyewa pengacara elit sekelas Hotman Paris yang bernama Zakaria Perez. Tak berselang lama, Ross mendapat telepon dari Molly, yaitu petugas administrasi di dinas rahasia yang berkantor di Washington DC. Saat mendengar suara Jack, Molly mengira itu adalah Joe karena suara mereka sangat mirip. Begitu mengetahui rekan sekaligus kekasihnya itu telah almarhum, Molly tak kuasa menahan kesedihannya karena selama ini yang Molly tahu Joe sedang melakukan misi rahasia. Di sini Molly juga memberitahu bahwa posisi Joe adalah sebagai direktur divisi investigasi sekaligus kepala bagian anti pemalsuan. Menurutnya, prosedur yang selama ini Joe terapkan cukup berhasil untuk menghentikan banyak kasus pemalsuan tingkat domestik maupun internasional. Dan kasus yang sedang diinvestigasi oleh Joe sebelum meninggal adalah sebuah skema pemalsuan uang tingkat internasional. Setelah mendengar penjelasan dari Molly, Jack meminta bantuan wanita itu untuk mengirimkan berkas kasus tersebut dalam bentuk cetak agar tidak ada jejak digital. Mendengar itu, Molly pun menyetujui permintaan Jack. Hi, Molly Beth. Joe. It's Gordon. This is Jack Reacher, Joe's brother. Joe's dead. No, you're wrong. Sementara itu, Oscar akan tetap membantu menyelidiki kasus ini secara diam-diam agar tidak memerlukan surat perintah dari Slamet. Namun sebelum itu, ia akan mendatangi rumah Asep, si penjaga penjara, terlebih dahulu. Untuk Ross sendiri, dia kembali ke Polsek dan akan mencari mantan narapidana yang pernah membunuh Morrison agar Slamet tidak menaruh curiga kepada mereka. Namun, Slamet malah memberinya tugas untuk menyelidiki mantan narapidana yang sebenarnya tidak berhubungan dengan kematian Morrison.
Tak lama kemudian, ujuk-ujuk Stephen menanyakan keberadaan Paul kepada Ross. Namun Ross mengaku tidak tahu keberadaan Paul karena dia tidak bisa lagi mempercayai siapapun di kantornya. Di sisi lain, Oscar sudah sampai di rumah Asep yang berlokasi di luar kota Margrave. Dirasa rumah itu kosong, dia pun langsung nyelonong masuk, tapi karena gerak-geriknya mencurigakan, tetangga Asep yang melihatnya langsung menelpon polsek setempat. Setelah Oscar menyusuri setiap ruangan, ternyata di rumah Asep tidak ada siapa-siapa. Dia hanya menemukan ponsel milik Asep dan panggilan terakhir yang ada di ponsel tersebut tertuju ke perusahaan Samidi Industri. Hingga tak lama kemudian, tiba-tiba Police! You picked the wrong town to rob in. Wait! Sementara itu, Jack menemui pengacara yang bernama Zakaria Perez. Di sini Jack langsung meminta berkas pelanggaran lalu lintas yang pernah dilakukan oleh Jobling. Namun, Zakaria tidak mau memberikannya dan mengancam Jack bahwa ia bisa menghancurkan hidupnya hanya dengan satu panggilan telepon saja. Mendengar ancaman tersebut, Jack lantas mengancam balik dan melakukan hal ini. Berkat tindakan nekatnya itu, Jack pun berhasil mendapatkan berkas yang diinginkan. Lalu kita kembali ke Oscar yang akhirnya dibebaskan dari sel tahanan polsek lain. Para polisi setempat baru mengetahui kalau orang yang mereka tangkap adalah kepala detektif setelah Ross datang. Melihat atasannya bonyok, Ross pun tidak terima dan hendak menantang polisi itu untuk gelut. Are you fucking kidding me right now? Hey, let it go. We have bigger fights. Come on. Singkat cerita, mereka bertiga pun berkumpul di warung Mbak Yuni. Di sana, Jack memberitahu jika ia berhasil mendapatkan informasi bahwa bos dari si sopir truk ekspedisi yang mati itu dikontrak oleh Samidi Industri. Pertanyaannya adalah, kenapa Samidi rela membayar pengacara mahal-mahal untuk si sopir truk? Di sisi lain, Oscar juga menemukan fakta bahwa Asep si penjaga penjara pernah melakukan komunikasi dengan Samidi Industri. Untuk menjawab teka-teki itu, mereka bertiga harus menyelidikinya lebih lanjut. Jack lalu berencana akan melakukan cara ilegal, yaitu dengan membobol perusahaan Samidi untuk mendapatkan bukti. Jelas, Oscar sebagai pihak keamanan tidak setuju dengan cara brutal yang akan dilakukan oleh Jack. Karena perbedaan pendapat itu, mereka berdua pun kembali adu mulut. Dan seperti biasa, Kak Ross lah yang menjadi penengahnya. Okay, I think I know what's going on here, but if you two can't play nice, I'm gonna do what Meemaw used to and make you sit on the ground and hold hands. Okay. Eat it or clean it up. Darlene's not your mama. Setelah kembali akur, Jack dan Oscar pun meneruskan penyelidikan dan sesampainya di perusahaan Samidi, mereka berdua tidak melihat adanya kamera CCTV di area pabrik. Mereka hanya melihat beberapa karyawan yang sedang memindahkan muatan pakan ternak dalam jumlah yang cukup banyak. Singkat cerita, begitu bertemu dengan Samidi, Oscar langsung meminta penjelasan terkait panggilan telepon yang dilakukan oleh si Asep, sekaligus soal si sopir ekspedisi. Samidi pun menjawab bahwa sudah menjadi tanggung jawab perusahaan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para karyawan termasuk untuk Jobling. Sedangkan soal Asep, Samidi menduga si Asep punya teman yang bekerja di perusahaannya. Jadi ia menghubungi nomor kantornya. Di sini Samidi merasa terhina karena telah dicurigai padahal pengorbanannya untuk kota Margrave begitu besar. Samidi juga mengejek Oscar yang sekolah tinggi-tinggi sampai ke Harvard tapi hanya menjadi polisi di kota kecil. Lalu Samidi memberi saran kalau lebih baik Oscar menutup kasus ini saja. Some friendly advice? This evidence trail you're following? Leave it. Merasa kesabarannya sudah habis, Oscar pun mengancam jika Samidi terbukti terlibat dengan semua kasus ini, maka dia tak segan-segan akan menghabisinya. You don't tell me what leads to chase and how to chase them. If you keep talking to the cops on my force, I will put my fucking foot up your fucking ass until your heart fucking stops. Mendengar itu, Samidi lantas memanggil anak buahnya agar Oscar dan Jack segera angkat kaki dari perusahaannya. Karena keadaan semakin lama semakin tidak beres, Jack menyarankan Oscar agar meninggalkan rumahnya dan mencari tempat yang lebih aman. Oscar yang tidak mau nasibnya sama seperti Morrison pun menuruti saran dari Jack itu.
Saat berkunjung ke rumah Oscar, Jack masih merasa janggal dengan jumlah pakan yang datang ke perusahaan Samidi Industry karena melebihi jumlah sapi yang mereka miliki. Ross yang juga di sana pun beranggapan bahwa itu masih wajar karena hampir seluruh penduduk Margrave memiliki sapi. Kemudian, Jack berencana akan mencari petunjuk di mana Asep berada, tapi dia tidak mengizinkan dua rekannya ikut karena mereka terlihat jelas sebagai polisi. Sementara itu, Ross pergi ke warung Madura untuk belanja sabun. Tapi ketika akan pulang, Panjul anaknya Samidi sudah menunggunya. Ternyata Panjul sudah lama naksir Ross dan cemburu dengan kedekatan Ross dan Jack. Namun Ross tak memperdulikannya dan menyuruh Panjul untuk segera enyah dari hadapannya. If you don't let me into my truck right now, I'm gonna have you face down on the hood in handcuffs. I'm looking out for you, Roscoe. I care about you. Di sisi lain, Oscar menemui seorang wanita berindil petinggi Axis Financial, yaitu perusahaan tempat Paul bekerja. Di sana, Oscar mencoba mengorek informasi tentang pekerjaan Paul. Wanita itu pun bercerita bahwa Paul telah keluar tanpa pemberitahuan setahun yang lalu dan divisi mata uang juga telah dibubarkan. Bottom line, we don't really do the currency thing anymore. Paul? Kemudian kita diperlihatkan dengan Jack yang tampak memasuki sebuah bar dan memberi uang kepada seorang pria lansia. Dia melakukannya demi mendapatkan informasi tentang keberadaan Asep. Belum juga pria itu menjawab, datanglah seorang pria bertubuh kekar yang mengaku sebagai temannya Asep. Dia tahu di mana Asep tapi tidak mau memberitahu Jack soal keberadaan temannya itu. Rupa-rupanya dia meremehkan Jack dan seperti biasa tanpa membuang-buang waktu, Jack langsung memberinya pelajaran. Setelah dihajar Jack, pria yang sok keras ini pun akhirnya buka suara dan mengatakan bahwa Asep dibawa oleh orang Spanyol. Merasa informasi yang dibutuhkan sudah cukup, Jack pun segera pergi dari bar itu. Namun saat sudah masuk mobil, Jack mencurigai sebuah mobil yang berada di belakangnya. Menyadari ada yang tidak beres, Jack pun keluar lagi dan menuju dapur di bar tersebut untuk mengambil sarung tangan. Setelah itu, Jack kembali ke mobil dan langsung tancap gas. Sesampainya di sebuah lokasi yang sepi, Jack lompat dari mobilnya kemudian bersembunyi di balik semak-semak. Dua pria Spanyol yang membuntutinya pun juga turun dari mobil lalu mencari keberadaan Jack. Tanpa mereka ketahui, Jack berada di belakang mereka. Lalu inilah yang terjadi. Ternyata, sarung tangan yang Jack ambil itu ia gunakan untuk menutupi sidik jarinya. Selongsong peluru yang berjatuhan pun turut ia bereskan. Dan tak lupa, Jack juga mengambil gepokan uang tunai dari saku mereka. Saat membuka bagasi mobil si orang Spanyol, tak disangka-sangka Jack menemukan jasad seseorang yang sedang dia cari-cari. Hello, Spivey. Kemudian dua orang Spanyol yang sudah is dead itu Jack masukkan ke dalam bagasi mobil disatukan dengan jasad Asep. Tak berselang lama, Oscar menghubungi Jack untuk datang ke sebuah lokasi penemuan mobil yang sudah terbakar. Begitu sampai di TKP, Jack menduga mobil jenis SUV tersebut milik kakaknya. Tapi di sini mereka kesulitan untuk mengidentifikasi mobilnya karena tidak ditemukan plat nomor. Lalu tak lama kemudian, Ross pun datang untuk membantu penyelidikan. Karena nomor rangkanya telah tertutup oleh abu, Jack melakukan trik militernya, yaitu dengan menggunakan saus tomat dari cemilan yang dia bawa, di mana asam asetat yang ada di saus dapat digunakan jika prajurit kehabisan minyak senjata. Setelah nomor rangka mobil terlihat, Oscar akan meminta bantuan Joko, teman FBI-nya itu, untuk membantu mereka agar lebih cepat melakukan identifikasi. Selesai dengan itu, Ross membantu Jack menyingkirkan 3 jasad yang ada di bagasi mobil. Entah apa tujuannya, ketiga jasad tersebut akan ditinggalkan di sebuah bandara. Setelah merusak kamera CCTV dan mengelabui petugas, mobil yang berisi 3 jasad itu pun mereka tinggalkan begitu saja di parkiran bandara. Karena malam sudah semakin larut, mereka berdua pun memesan sebuah kamar hotel yang cukup mewah. Hingga tak berselang lama, Molly menghubungi Jack dan mengabari bahwa dirinya sedang mempersiapkan semua berkas yang pernah Jack minta. Untuk menghindari dilacak, Ross lalu mengajak Molly untuk COD di stasiun jam 5 sore besok. Top to bottom, everyone.
maybe too smart for your own good. When you were his little brother, he was the one who looked up to you. I'm glad he found you, Molly Beth. My brother was a very particular kind of person. I cared about him, too. Good night. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Jack dan Ross kembali fokus untuk melanjutkan penyelidikan ke rumah Jobling. Tapi ternyata rumah yang mereka datangi itu adalah rumah orang tuanya Jobling. Di sini orang tuanya Jobling tidak tahu bahwa anaknya sudah tewas. Namun karena Jack tidak ingin membuat mereka terpuruk, jadi dia terpaksa berbohong bahwa anaknya baik-baik saja. Dia juga beralasan bahwa maksud kedatangannya ke sana yaitu ingin meminta alamat rumah Jobling untuk menanyakan informasi soal pembajakan truk. Dengan senang hati, ibunya pun memberikan alamat rumah sang anak. Di sisi lain, Oscar dipanggil Slamet karena telah mengganggu ketenangan Samidi. Ternyata, si Samidi selain Kang Pamrih, Kang Cepu juga. Slamet pun menyalahkan perbuatan Oscar karena menurutnya Samidi adalah orang yang terhormat dan terpandang di kota mereka. Beruntungnya Oscar tidak dipecat, tetapi Oscar ditugaskan untuk menyelidiki puluhan mantan narapidana yang konon katanya masih mempunyai dendam kepada almarhum Morrison. We on track? Goddamn thing on this matter without my approval first. Tak lama muncullah Stephen yang memberitahu Oscar bahwa ayahnya menelpon ingin bicara dengan Oscar. Ternyata orang yang menelpon itu bukan ayahnya, melainkan Joko si agen FBI. Joko memberitahu bahwa kini istrinya Paul yaitu Nurul bersama kedua anaknya sedang bersembunyi dengannya di sebuah tempat yang cukup aman. Usai mengabari Oscar, Joko memberikan sepucuk senjata kepada Nurul untuk berjaga-jaga karena Joko ingin keluar dulu. Do you know how to use this? Sementara di tempat lain, Ross dan Jack telah sampai di rumah Jobling. Namun setelah mengetahui suaminya sudah meninggal, istrinya mengaku tidak peduli sama sekali karena itu sudah resiko dari pekerjaan haram yang dilakukan oleh Jobling. Yang dia tahu, suaminya itu pernah mencuri AC dari Samidi Industri di Miami. Penjelasannya itu didukung dengan beberapa dus AC di garasi rumahnya. Tomorrow fight. That way you didn't report him So I missing? can sell this place. I'm done with Georgia. Tak berselang lama, Jack dihubungi oleh Oscar yang memintanya menuju lokasi pertemuan dengan Joko. Saat dalam perjalanan, Jack menduga Joblinglah yang mengurus uang palsu untuk Samidi Industri. Jack juga menyimpulkan bahwa uang palsu itu diproduksi di Amerika Selatan oleh bos dari orang Spanyol tadi. Kemudian uangnya dikirim ke Florida dan sepertinya tugas Jobling yaitu membawa AC asli ke Florida, lalu dusnya dikosongkan dan diisi dengan uang palsu. Setelah itu, dus yang berisi uang dibawa kembali ke kota Margrave. Tapi untuk memastikan teori tersebut, mereka butuh berkas milik Joe yang dibawa oleh Molly. Sampai di titik pertemuan, Joko memberikan informasi tentang mobil yang terbakar, di mana mobil itu adalah milik perusahaan rental yang disewa oleh orang atas nama Ron Hasse, yaitu nama samarannya si Joe. Itu artinya dugaan Jack tadi benar. Lalu Joko memberikan alamat motel yang pernah digunakan oleh Joe untuk menginap. Sesampainya di motel yang dimaksud, mereka terlambat karena ada orang tidak dikenal yang telah mengambil tas milik Joe. Namun Jack menduga Joe akan meninggalkan petunjuk tersembunyi. Dan benar saja, ditemukanlah sebuah pakaian di dalam tong sampah yang sepertinya sengaja dibuang oleh Joe agar orang yang berada di pihaknya menemukan petunjuk rahasia itu. Di situ Jack menemukan secari kertas dari dalam saku yang bertuliskan garasi Jobling. Saat Jack dan Ross sedang memeriksanya, tiba-tiba tanpa aba-aba mereka diberondong peluru oleh dua orang yang tidak dikenal sehingga memaksa Ross dan Jack harus berpencar. Tapi dua penyerang itu hanya fokus mengejar Jack saja karena mereka tahu bahwa Jack berhasil menemukan petunjuk yang sudah ditinggalkan oleh Joe. Beruntung mobil mereka terjebak di sebuah gang sempit. Jack yang melihat kesempatan itu pun langsung membedil salah satu di antara mereka.
Setelah menghabisi para penyerang, Jack dan Ross segera meninggalkan tempat itu. Lalu saat mereka di perjalanan, Oscar menghubungi dan mengatakan bahwa kemungkinan lokasi motel bisa bocor karena Stephen menguping saat Joko menelpon Oscar. Ross pun tak menyangka kalau ternyata Stephen korap juga, tapi untungnya mereka sudah berhati-hati dengan Stephen. Kemudian karena banyak oknum-oknum yang sudah terlibat, mereka bertiga lalu bertemu di sebuah lokasi terpencil dan rahasia. Di sana, Jack CS memecahkan petunjuk yang ditemukan dari saku baju milik Joe. Diketahui bahwa operasi Joe itu disebut dengan E Unum Pluribus. Beberapa inisial dan nomor telepon juga ditulis di kertas tersebut seperti PH yang artinya Paul Hubel, kemudian ada WB dan SCE. Mereka bertiga lalu membagi tugas untuk menghubungi nomor telepon yang tertera di kertas itu. Dan nomor telepon yang dihubungi Jack ternyata mengarah ke Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat yang berkantor di Memphis. Sementara Ross mendapat petunjuk jika WB adalah William Bryan, yaitu seorang dosen ekonomi di universitas ternama yang 3 hari lagi akan kembali dari acara konferensi Eropa. Sedangkan yang dihubungi Oscar mengarah ke Stephanie Castillo, seorang dosen yang juga akan pulang 3 hari lagi dari konferensi yang sama. Lantas Jack memutuskan akan menyelidiki lembaga perlindungan lingkungan di Memphis tersebut. Joe was looking into crooked agents at the federal level. They can do a lot more damage to South America or animal feed. Kemudian Jack menghubungi seorang agen swasta kepercayaannya yang bernama Niggly. Dulunya Niggly ini adalah anak buahnya Jack saat masih aktif di polisi militer. Singkatnya, Jack meminta bantuan Niggly untuk menyelidiki inisial JW yang berhubungan dengan kantor Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat. Setelah itu mereka bertiga langsung berangkat ke stasiun untuk menemui Molly yang membawa berkas milik Joe. Saat di stasiun mereka sudah melihat Molly dari atas. Tetapi saat mereka akan menghampirinya, dalam hitungan detik Molly sudah menghilang. Mereka pun langsung berpencar untuk mencarinya hingga Jack menemukan koper yang dibawa oleh Molly yang sayangnya sudah kosong. Dan tak jauh dari sana Jack menemukan Molly namun dengan kondisi yang sudah sakaratul maut. Dengan tewasnya Molly, hilang sudah satu-satunya petunjuk untuk mengungkap kejahatan pemalsuan uang yang sudah terorganisir ini. Apakah Jack akan berhasil mengungkap kasus tersebut untuk membalaskan dendam atas kematian kakaknya? Saya juga penasaran. Dengan sangat terpaksa, mereka meninggalkan jenazah Molly di stasiun. Karena jika mereka masih di sana, bisa-bisa mereka bertiga dijadikan tersangka oleh pihak berwajib dan misi mereka akan gagal total. Tapi Jack berjanji akan mencari siapa yang membunuh Molly dan akan menghabisinya dengan cara yang lebih brutal. Lalu karena mobil yang dipinjam dari Paul sudah hancur diberondong peluru, Jack pun pergi ke rumah Paul untuk menggondol mobil mewahnya lagi. Di tengah perjalanan, Jack sempat singgah di peternakan sapi milik Samidi. Dia masih saja terheran-heran dengan maksud Samidi membeli pakan dalam jumlah yang sangat banyak. Kemudian saat akan kembali ke mobil, Jack menemukan biji kecubung yang sama yang pernah dia temukan di sepatu milik Paul. Jadi sekarang kemungkinannya antara Paul berada di lokasi pembunuhan Joe Richer atau Paul pernah mengunjungi peternakan milik Samidi. Beberapa saat kemudian Jack pergi ke polsek. Begitu sampai, dia melihat Ross sedang membersihkan mobilnya yang sudah dipiloks dengan kata tak senonoh. Dan pelakunya itu siapa lagi kalau bukan si Panjul. Maka dari itu Jack bergegas pergi menemui Panjul yang sedang nongkrong di warteg bersama dosen sepupunya. Jack mengejek si Panjul sebagai orang bodoh yang manja dan pengecut karena beraninya mengintimidasi wanita dan bisanya berlindung di ketek bapaknya. Padahal kan katanya lebih seru jadi perintis daripada pewaris. Mendengar hinaan itu, Panjul lalu balik mengatai Ross sebagai wanita cukurukuk. Alhasil, Jack yang tak terima rekannya dihina langsung memberi Jamet itu sebuah pelajaran.
Meskipun 3 lawan 1, Jack dengan mudah menghabisi Panjul CS, lalu Panjul yang terpojok pun menodong Jack menggunakan sebilah pisau. Tapi tak lama kemudian, Oscar dan Ross datang dan langsung mengeluarkan senjata. Di saat yang bersamaan, bapaknya Panjul, yaitu Samidi, muncul dan meminta anaknya untuk menurunkan pisaunya. Tak terima anaknya diganggu, Samidi pun menyuruh Oscar untuk mengusir Jack agar segera meninggalkan kota Margrave. Tetapi Oscar tidak mau karena Samidi bukanlah atasannya. Sebelum situasi semakin memanas, Oscar menyuruh Ross membawa Jack keluar. Tak lama kemudian, Ross mendapat telepon dari kepala polsek, yaitu si Selamet. Tak disangka-sangka, Ross tiba-tiba dipecat karena dianggap telah lalai dalam bertugas. Jelas alasan itu sengaja dibuat-buat karena Selamet curiga dengan penyelidikan yang sedang dilakukan oleh Jack CS. You guys have been running around, not in the office that much. Let me talk to the man, okay? This is bullshit. Lalu tiba-tiba Jack teringat kalau Joe meninggalkan petunjuk, bisa jadi mendiang ayah angkatnya Ross juga meninggalkan dokumen penting sebelum COD dengan malaikat maut. Maka dari itu Jack kembali memeriksa kotak senjata yang diberikan oleh Gray untuk Ross. Nah, dari kotak tersebut Jack menemukan laci mini tersembunyi yang berisi sebuah kunci. Untuk mencari tahu kegunaan kunci itu, Ross pun mulai berpikir keras hingga dia teringat selain kantor polsek dan rumahnya, ayah angkatnya yang botak licin itu juga sering mengunjungi si Abah tukang cukur. Kalau nggak ada rambut, terus rambut apa dong yang dicukur? Setelah mendatangi si Abah, ternyata benar bahwa Gray sempat menitipkan sebuah peti yang berisi banyak dokumen kepada si Abah. Dari membaca berkas-berkas milik Gray, mereka menemukan kejanggalan di mana pendapatan perusahaan Samidi jauh lebih sedikit dibanding pengeluarannya. Anehnya lagi, pengeluaran itu diberikan kepada UMKM atau singkatnya Samidi menggelontorkan banyak donasi ke masyarakat Margrave. Menurut mereka, Samidi melakukan itu untuk mengambil hati sekaligus membungkam warga Margrave dengan uang sehingga mereka tidak menghambat bisnis gelapnya. Doesn't need donations when they could just print its own cash. Lantas pertanyaannya, kenapa Samidi menjadikan kota Margrave sebagai pusat bisnisnya? Untuk menjawabnya, Jack menunjukkan lokasi kota Margrave dalam peta yang letaknya sempurna untuk dijadikan sebagai pusat distribusi. Kemudian Oscar teringat dengan kebijakan blokade penjaga pantai yang menyebabkan banyak uang palsu tidak bisa masuk ke Amerika. Itu artinya ada uang milik Samidi yang tertahan di luar negeri dan membuat bisnis gelapnya rawan terbongkar. Lalu untuk mengamankan bisnis gelap yang berupa pemalsuan uang itu, Samidi menghancurkan bukti dan menghabisi para agen rahasia. Mereka juga menduga uang-uang itu akan digunakan untuk membeli sesuatu yang sangat berbahaya atau bahkan untuk mengacaukan ekonomi Amerika. Beberapa saat kemudian, Ross yang membaca diary milik Gray menemukan fakta bahwa ternyata Gray tewas dibunuh bukan karena COD dengan malaikat maut seperti yang dia tahu selama ini. Saat mengejar Ross yang sempat akan nekat mencari pembunuh ayah angkatnya, Jack mendapat telepon dari Negley yang mengajaknya untuk bertemu besok. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Jack dan Negley terlihat ngobrol sambil jalan-jalan di taman kota. Lalu di sini, Negley memberitahu bahwa dia telah mendapatkan informasi yang Jack inginkan, yaitu bahwa inisial JW yang ada di catatan milik Joe bukan Joko Widodo, melainkan Jimmy Wilkes, seorang penyidik di Badan Perlindungan Lingkungan yang tewas ditembak di rumahnya. Tapi FBI menetapkan kasus tersebut sebagai perampokan biasa. Padahal di tubuh korban terdapat lebam seperti bekas penganiayaan persis seperti yang dilakukan kepada kakaknya Jack. That's what they did to my brother. Dan menurut Negley, petunjuknya ada pada agen kepolisian Memphis yang bernama Aucoin. Merekalah yang menangani kasus pembunuhan Jimmy Wilkes sebelum diambil alih oleh FBI. Selain itu, mereka berdua berencana menemui seorang informan yang mungkin mengetahui otak dari pembunuhan JW, karena bisa saja kasus itu berkaitan dengan polusi air yang ada di Mississippi. Kemudian Negley berpesan agar Jack lebih berhati-hati karena kemungkinan orang-orang tersebut mempunyai koneksi dengan mafia dan pembunuh bayaran yang sangat kejam dan brutal. It would be like losing two friends, you know, given your size.
Di sisi lain, Ross meminta bantuan gembul si ahli forensik untuk menunjukkan foto jenazah Gray, yang mana menurut pihak kepolisian ayah angkatnya itu meninggal karena terjatuh hingga kepalanya membentur kursi saat akan COD sama malaikat maut. Sebenarnya selama ini Ross selalu curiga bahwa Gray meninggal karena dihantam dengan benda keras, dan saat foto otopsinya di zoom ternyata benar pola luka yang ada di kepala ayah angkatnya itu persis seperti pola sebuah berlian. Sedangkan satu-satunya orang yang mempunyai berlian tersebut adalah Slamet, yang selama ini ada di tongkat yang selalu dia bawa kemanapun. Setelah dari situ, Ross langsung menemui Slamet di polsek dan tanpa basa-basi dia menghajar mantan atasannya itu. Let's go! Ross menduga tongkat berlian yang selalu Slamet bawa itu pasti digunakan untuk membunuh Gray. Oscar yang terkejut saat melihat Ross sedang amuk-amukan pun langsung membawanya pergi keluar kota demi menjaga keselamatannya. Kita kembali ke Jack dan Niggly yang menemui informan mereka yang ternyata punya hobi mancing mania di Waduk Jatiluhur. Nah, menurut si informan, pencemaran air di Mississippi disebabkan oleh perusahaan yang bernama Claron Chemical. Tapi perusahaan tersebut kini sudah gulung tikar. Bisa kalian tebak induk dari perusahaan itu milik siapa? Ya betul, milik Samidi Industri. Setelah Samidi menghancurkan kota Mississippi dengan limbahnya, kini mereka pindah ke kota Margrave. Setelah mendengar penjelasan dari si informan, Jack menduga bahwa Samidi telah membunuh Jimmy Wilkes. Setelah itu, Samidi lanjut membunuh Joe sebelum polusi yang diakibatkan oleh perusahaannya itu terungkap. Singkat cerita, malamnya mereka berdua pun pergi untuk bertemu dengan agen Aucoin dan rekannya si Rizky. Di situ Aucoin mengatakan bahwa dia akan mengantarkan Jack dan Niggly untuk bertemu dengan seorang informan yang mengetahui soal agen FBI yang menangani kasus pembunuhan Jimmy Wilkes. Namun Rizky melarang dan menyuruh Aucoin agar jangan mengangkat kasus itu lagi. It was worth my brother's life. It's sure as hell worth yours. Singkat ceritanya lagi, mereka menemui si informan di klub malam yang banyak cewek cukurukuknya. Di sini, si informan mengatakan bahwa dia tidak tahu nama asli agen FBI tersebut. Namun, beliau selalu dijuluki sebagai Viking. Di sisi lain, Oscar menempatkan Ross di sebuah motel di luar kota karena Slamet telah memerintahkan penangkapan terhadap Ross. Karena Ross kini menjadi buronan, maka dia bersedia menggantikan Joko untuk menjaga Nurul dan anak-anaknya. Sebenarnya, Ross membutuhkan Jack berada di sisinya. Namun, karena penyelidikan, untuk sementara waktu mereka tidak bisa bertemu, sehingga hanya bisa berkomunikasi melalui telepon. Dan satu hal yang diminta Ross kepada Jack, yaitu sebelum semua ini berakhir, tolong berikan kesempatan kepadanya untuk menghajar Slamet lagi. Tapi hal tak terduga pun terjadi di mana Rizky tiba-tiba menodongkan senjatanya kepada Aucoin. Ternyata Rizky yang sedari awal tidak setuju untuk tidak terlibat dalam kasus ini mulai ketakutan. Jika dia terlibat, para penjahat itu pasti akan segera memburunya juga. Karena takut akan menjadi sasaran selanjutnya, Jack dan Niggly pun berontak sampai mobil yang mereka naiki terperosok ke dalam sungai. I don't know! I need a knife! Go for your family and you know what they'll do to them. It's your call. Take a deep breath. Setelah berhasil selamat, Jack memutuskan untuk kembali ke Margrave. Sedangkan Niggly akan meneruskan penyelidikannya di Memphis untuk mencari tahu soal orang yang dijuluki sebagai Viking itu. Di malam yang sama, Oscar diam-diam menyusup ke perusahaan Samidi untuk mencari bukti kejahatan mereka. Namun tak disangka-sangka, dia justru menemukan Samidi yang telah tewas bersimbah darah di ruangan kerjanya. Mendapati hal tersebut, Oscar pun mulai berpikiran bahwa Samidi bukanlah pemimpin mafia uang yang meresahkan masyarakat. Nah, jadi siapakah sosok di balik semua kejahatan ini? Sabar, sebentar lagi akan terungkap. Keesokan harinya, Oscar menunjukkan foto jasad Samidi kepada Jack. Sebagai mantan polisi militer, Jack hafal betul mengenali jenis sayatan di leher Samidi
yang disebut sebagai sayatan kupu-kupu Venezuela, di mana si korban dipastikan akan mengalami sesak napas sekaligus kehabisan darah sebelum meninggoy. Di situ Oscar menduga kemungkinan Samidi mempunyai antek-antek yang berasal dari Venezuela, atau bisa juga si penjahat menyuruh pembunuh bayaran yang berasal dari Venezuela untuk mematikan Samidi karena tidak senang dengan semua kekacauan yang terjadi. Selama ini Jack CS termasuk saya dan Anda warga nobar semua menduga Samidi adalah dalang di balik semua kejahatan di Margrave, tapi ternyata salah. Jadi sepertinya mereka harus berusaha lebih keras lagi untuk mengungkap otak dari semua kekacauan ini. Setelah itu Oscar datang ke polsek dan berpura-pura seolah dia baru tahu kabar kematian Samidi. Kemudian Slamet memberinya perintah untuk menyelidiki kasus pembunuhan Samidi dan mengesampingkan kasus Morrison. Lalu pada saat Oscar akan berangkat, tiba-tiba Panjul muncul dan berniat menghajarnya. Panjul kesal karena Oscar pernah menuduh bapaknya sebagai pelaku utama kejahatan di Margrave. Carpetbagger. Don't get in my office. Tak berselang lama, Slamet berubah pikiran. Dia merubah keputusannya, di mana Slamet malah menyuruh Oscar untuk cuti saja karena sudah menuduh Samidi, sang penyelamat kota, sebagai penjahat. Setelah dari situ, Oscar pergi bersama Jack untuk melakukan pengintaian terhadap pabrik milik Samidi dari atas bukit. Sambil menunggu, keduanya saling curhat tentang kehidupan masing-masing, di mana kinerja Jack selama di militer selalu diragukan oleh atasannya. Dan hal itu hanya satu dari sekian banyak ketidakadilan yang dia terima. Maka dari itu Jack memutuskan untuk pensiun dini karena muak dengan penindasan di sistem militer. Di sisi lain, Oscar mengungkapkan bahwa istrinya telah meninggal. Itulah alasan Oscar pergi dari Boston, karena terlalu banyak kenangan dengan sang istri di kota kelahirannya itu. Oscar pun memilih Margrave sebagai tempat pelarian diri. So you living above a smoke shop when you're trying to quit smoking. And if you really think that, you're stupid. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya mereka melihat keponakan Samidi, yaitu si Dawson, yang masuk ke sebuah truk. Di sini, mereka menduga bahwa Dawson akan melakukan pengiriman uang palsu yang semakin menipis akibat blokade penjaga pantai. Saat truk tersebut sudah jalan, Jack dan Oscar pun langsung mengikutinya. Di sisi lain, di tempat persembunyian Nurul kini bertambah Ross yang bersembunyi dari kejaran Slamet. Lalu malam harinya, Ross melihat ada dua kedipan senter dari luar. Itu artinya ada dua orang yang sedang mengawasi mereka, yang jelas kedua orang itu pastinya para pembunuh bayaran yang akan memburu mereka. Lantas Ross pun langsung memberikan arahan kepada Nurul dan anak-anaknya. Kalau dia berteriak lari, maka mereka semua harus segera keluar dari rumah dan berlari sejauh mungkin. Sementara orang-orang tersebut, dia sendiri yang akan membereskannya. Saat Ross akan menghabisi kedua pembunuh bayaran tersebut, dia malah tidak sengaja menginjak ranting pohon. Setelah Nurul dan kedua anaknya keluar dari rumah, Ross menyuruh mereka untuk bersembunyi di semak-semak. Sementara dia akan mengkondisikan kedua pembunuh bayaran itu terlebih dahulu. Kali ini Ross lebih berhati-hati lagi saat beraksi. Menyadari rekannya sudah dilumpuhkan, kini pembunuh bayaran itu mengetahui di mana posisi Ross bersembunyi. Lantas, si pembunuh bayaran pun langsung menyiapkan granat untuk dilemparkan ke arahnya. Dan saat si pembunuh bayaran sudah mengaktifkan granat tersebut, Ross pun melakukan hal ini. Kita kembali ke Oscar dan Jack yang sedang membuntuti Dawson sampai dia beristirahat di sebuah motel. Disitulah Jack mendapat kesempatan untuk mengecek isi dari truk tersebut. Karena mendengar suara yang mencurigakan, Dawson pun keluar untuk melihat area sekitar yang ternyata tidak ada siapa-siapa. Tapi setelah Jack mengecek truknya, ternyata di dalam truk tersebut tidak ada apa-apa. Di situ Jack ingat dengan kedua dosen yang seharusnya sudah mendarat
di Amerika. Maka saat itu juga Jack menghubungi salah satu dosen yang bernama William Bryan. Tetapi setelah tersambung, yang mengangkat telepon adalah asistennya yang mengatakan bahwa William telah terbunuh tadi pagi. Lantas Jack menghubungi dosen satunya lagi yang bernama Stephanie Castillo, dan untungnya kali ini Stephanie sendiri yang menjawab. Setelah memperkenalkan diri, Jack lalu mengatakan bahwa kini nyawa Stephanie sedang dalam bahaya. Jika ingin tetap hidup, Stephanie harus menuruti semua arahan darinya, yaitu segera mendatangi markas besar polisi dan berlindung di sana. Keesokan harinya, Ross mengajak Nurul dan kedua anaknya untuk melanjutkan perjalanan hingga ke tengah kota untuk menemui Joko di sebuah kedai. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya Ross dan keluarga Nurul sampai di sebuah kedai. Di situ, Ross memberitahu Nurul kalau sebenarnya Paul sudah keluar dari tempat kerjanya yang dulu, dan selama 1 tahun itu Paul bekerja untuk Samidi Industri. Mendengar hal tersebut, Nurul tidak terkejut sama sekali karena ternyata dia sudah mengetahuinya dan merahasiakan dari semua pihak demi keselamatan keluarganya. Mr. Klanner wanted to meet Paul. Kemudian kita dibawa flashback saat Paul menemui Samidi di kantornya. Saat itu Samidi memerlukan orang yang ahli dalam memindahkan mata uang, dan Paul cocok untuk posisi tersebut. Karena Samidi akan membayarnya dengan upah yang sangat besar, ya tentu Paul tergiur. Singkatnya, beberapa hari kemudian Paul diajak ke Venezuela untuk mulai bekerja sebagai ahli pemindah mata uang. FYI, memindahkan mata uang di sini maksudnya menukar dolar dengan mata uang Venezuela dalam jumlah yang sangat banyak. Let's do it. Namun setelah itu, Samidi berterus terang kepada Paul bahwa pekerjaan yang telah ia lakukan itu sebenarnya adalah tindakan ilegal, yaitu terkait dengan suatu skema pemalsuan uang yang berskala internasional. Samidi juga mengaku bahwa dirinya telah mencetak uang palsu. Lantas Samidi mengancam jika Paul membocorkan bisnis gelapnya itu, maka Samidi tak segan-segan akan menghabisi dirinya dan keluarganya dengan cara disalib di dinding rumah. Sebagai bukti ancaman tersebut bukanlah omong kosong belaka. Kebetulan saat itu ada salah seorang anak buah Samidi yang mencoba mengkhianatinya. Dan ya, seperti yang kalian duga, What's going on? Setelah mendengar cerita dari Nurul, akhirnya Ross mengetahui fakta bahwa di dalam perusahaan Samidi Industri ternyata jauh lebih edan dari apa yang dia bayangkan. Hingga tak lama kemudian, Joko pun datang untuk menjemput mereka. Okay. Sementara itu, kini Jack telah tiba di New York untuk menemui Bu dosen Stephanie. Di perjalanan, Jack kembali membaca kertas petunjuk yang ditinggalkan oleh Joe. Kalimat garasi Paul berkas Samidi dan Gray menurutnya adalah sebuah tanda tanya besar. Sebelum mendatangi markas besar polisi, Jack mengunjungi toko jas terlebih dahulu. Pengangguran tapi banyak duit abang ini. Kemudian, sesampainya Jack di markas besar polisi, terlihat ada seseorang yang sedang memata-matai Jack dari kejauhan. Saat masuk ke dalam, Jack memperhatikan semua petugas yang nantinya akan dia pilih sebagai orang yang akan dipercayai olehnya. Sampai pandangannya tertuju pada salah satu petugas yang cukup menyita perhatiannya. Kita sebut saja dia si Ucok. Menurut Jack, Ucok adalah orang yang tepat, terlihat dari cara mengikat tali sepatunya yang berjenis tali tangga. Sedikit catatan bahwa jenis tali ini biasa digunakan oleh para militer. Jadi dapat dipastikan si Ucok ini adalah seorang mantan militer yang sangat disiplin, jujur, profesional, dan tentunya tidak korup. Di sini Jack mengaku bahwa dia adalah seorang pengacara yang ingin menemui kliennya, yaitu Bu dosen Stephanie yang sedang dalam perlindungan kepolisian. Tanpa menaruh rasa curiga kepada Jack, akhirnya Ucok pun mengizinkannya untuk bertemu dengan Stephanie. Saat akhirnya mereka bertemu, Stephanie menceritakan bahwa dirinya pernah bekerja sama dengan Joe selama beberapa tahun terakhir. Joe membutuhkan bantuan keahlian Stephanie dan William karena kasus yang ditangani berkaitan dengan kebijakan moneter internasional dan domestik. Hanya mereka berdua akademisi di Amerika yang ahli soal pemalsuan uang dalam skala besar dan tersembunyi di ekonomi global.
Menurut Stefani, kejahatan ini sangat serius karena faktanya uang dolar Amerika justru lebih banyak beredar di luar negeri, terutama di ekonomi gelap seperti perdagangan daun singkong dan senjata ilegal. Alasannya karena dolar US dianggap mata uang paling stabil dan sering digunakan sebagai cadangan devisa oleh banyak negara. If a fake is good enough, it's called a super bill. Walaupun sangat sulit memalsukan uang, tapi jika orangnya ahli dan berbakat, maka bisa-bisa saja karena kuncinya ada di jenis kertasnya. Namun, berkat operasi keamanan Joe, sangat mustahil untuk mendapatkan kertas tersebut karena hanya ada satu perusahaan resmi yang bisa memproduksi kertas khusus untuk mata uang Amerika. Namun, Joe menemukan satu perusahaan di Georgia yang nekat melakukan produksi kertas untuk pemalsuan mata uang. Maka saat itulah Jack mulai sadar bahwa Samidi Industri memproduksi uang palsu untuk dikirimkan ke Venezuela, bukan sebaliknya seperti yang telah dia duga sebelumnya. Setelah berhasil mendapat semua informasi dari Stefani, Jack menyuruhnya agar tetap berlindung di kantor kepolisian sampai kasus ini selesai. Jack juga berjanji akan menemukan pelaku utama dari kejahatan global ini dalam keadaan hidup atau mati. How are you going to take down whoever's doing this? Painfully. Setelah keluar dari ruangan, Jack langsung bertanya kepada Ucok tentang cabang militer asalnya. Ucok sempat terkejut, tapi saat Jack menjelaskan analisisnya, Ucok mengaku bahwa dirinya berasal dari Angkatan Darat dengan pangkat Letnan 1. Di sini, Jack membuka identitasnya yang sebagai pensiunan marinir dengan pangkat mayor dari investigasi khusus 1110. Lalu Jack meminta secara khusus kepada Sersan Ucok untuk melindungi Stefani, dan sebagai seorang prajurit, Sersan Ucok pun bersedia untuk mematuhi perintah Jack. Yes, sir. Setelah keluar, Jack menyadari ada seseorang yang sedang mengintainya. Maka dari itu, Jack langsung berlari menuju tempat sepi, kemudian melakukan hal ini. Begitu orang tersebut ketemu malaikat maut, Jack pun langsung pergi meninggalkannya begitu saja. Kemudian adegan berpindah ke Stephen dan istrinya yang sedang berada di rumah. Kasus pembunuhan berantai yang terjadi membuat istrinya ketakutan. Sang istri bahkan meminta kepadanya untuk segera meninggalkan kota Margrave secepatnya karena korban-korban sebelumnya adalah orang-orang di sekitarnya seperti atasan dan saudara mereka sendiri. Tak lama kemudian di malam itu juga ada 4 pembunuh bayaran dengan pakaian ciri khasnya, yaitu memakai APD. Mereka menyambangi kediaman Stephen yang jelas untuk mematikan Stephen dan istrinya. Keesokan harinya, Jack sudah kembali dari New York dan dijemput oleh Oscar. Lalu Jack mengatakan bahwa banyak informasi yang telah dia dapatkan dari Bu dosen Stefani. Tapi sebelum mengantar Jack ke bengkel untuk mengambil mobilnya, Oscar mampir ke acara pemakaman Samidi terlebih dahulu. Dia datang untuk formalitas sebagai kepala detektif meskipun almarhum Samidi telah menjadi salah satu korban sekaligus bagian dari kelompok penjahat. Lalu di sini, Dawson yang tidak terima atas kematian pamannya menuduh Oscar sebagai pembunuh. Take a step back, son. I'll see you around, Philly. Selesai menghadiri pemakaman, Oscar langsung mengantar Jack menuju bengkel untuk mengambil mobilnya. Di sini, Jack memperhatikan seorang pekerja yang sedang menaburkan pasir kucing untuk mengeringkan tumpahan minyak. Sementara Oscar mendapat kabar bahwa Stephen dan istrinya itu telah ditemukan maut terbunuh di rumahnya dengan kondisi yang teramat sangat mengenaskan banget. Tapi kali ini cara pembunuhannya berbeda dari sebelumnya yang disalib di dinding. Karena korban semakin bertambah, Slamet memanggil mereka berdua dan Slamet langsung memecat Oscar saat itu juga. Karena sebagai kepala detektif, Oscar dianggap tidak kompeten dalam bekerja. Slamet juga menyuruh Jack untuk segera pergi dari kota Margrave. Kalau tidak, Slamet tak segan-segan akan menahannya secara paksa karena sudah mencampuri urusan pihak berwajib. Meskipun demikian, Jack masih mempunyai rencana cadangan dengan mengajak makan siang satu-satunya anggota Polsek yang masih tersisa
tersisa tidak lain dan tidak bukan yaitu si Bokir. Di pertemuan itu, Jack melakukan sebuah drama dengan cara menjebak si Bokir yang dicurigai telah berada di pihak para penjahat dan pembunuh. Jack pura-pura hanya mempercayai Bokir ketimbang polisi yang lain dengan alasan hanya Bokirlah yang tidak dipecat dan tidak dibunuh oleh para penjahat. Atas semua kasus pembunuhan yang sudah terjadi, jelas Bokir tidak bisa mencurigai Jack karena di setiap kejadian pembunuhan Jack selalu berada di luar kota dengan bukti-bukti yang valid. Di sini Jack berpura-pura menuduh Oscar sebagai polisi korup dan pelaku utama pembunuhan. Why should I trust you? It takes us to your first question. Lalu Jack sengaja memberitahu Bokir bahwa nanti malam Jack akan membobol rumah Paul untuk mencari bukti yang mengarah kepada Oscar. Jika bukti itu berhasil didapatkan, Jack akan menyerahkannya langsung kepada Bokir. Sepertinya untuk saat ini tipu muslihat Jack berhasil. Maka dari itu Jack langsung pergi ke toko perkakas untuk belanja peralatan tentara seperti seragam militer, sepatu, golok, senjata api, dan lain sebagainya. Singkat cerita, malam pun tiba. Sesampainya di rumah Paul, Jack langsung mempersiapkan diri dengan serangan yang mungkin akan datang kepadanya. Dan benar saja, di tengah hujan badai, kawanan pembunuh pun datang. Yang tak disangka-sangka, mereka adalah Dawson dan ketiga anak buahnya yang datang ke rumah Paul untuk membunuh Jack atas informasi dari si Bokir. Setelah mereka masuk, langkah pertama yang dilakukan Jack adalah membunuh supirnya terlebih dahulu. Mengetahui ada sesuatu yang tidak beres di mobil, maka salah satu di antara pembunuh pun kembali ke mobil untuk memeriksanya. Tapi tiba-tiba... Dan ya, tanpa kompromi Jack langsung menghabisinya saat itu juga. Kini tersisa 3 orang termasuk si bebenguk Dawson. Selanjutnya, Jack masuk ke dalam rumah untuk menghabisi mereka satu persatu. Setelah menghabisi 2 orang, kini hanya tersisa antara Dawson dan Jack saja. Di sini, Jack cukup kewalahan menghadapi perlawanan dari Dawson sampai pistolnya itu jatuh ke dalam kolam renang. Namun naas, Jack yang hanya tangan kosong pun sempat berhasil dilumpuhkan. Lalu ketika Dawson akan benar-benar menghabisinya, beruntung Jack kembali sadar dan berhasil meraih pistolnya. Maka inilah yang terjadi. Akhirnya Jack berhasil mematikan semua kawanan pembunuh berantai yang sangat meresahkan ini. Sebelum pergi, Jack mengumpulkan semua senjata dan menyimpannya di bagasi mobil. Kemudian setelah mandi dan bersih-bersih, Jack tidak sengaja menemukan jawaban dari catatan kertas milik Joe yang hampir luntur terkena air. Saat itu juga Jack langsung menelpon Ross bahwa menurut Dr. Stefani, kunci dari uang palsu Amerika itu adalah kertas. Sebenarnya kejahatan yang mereka lakukan itu adalah menghapus tinta dari uang $1 Amerika yang asli. Nah, setelah tinta berhasil terhapus dari kertas, mereka mencetak ulang lagi tapi dengan nominal yang jauh lebih tinggi, yaitu $100. Dan untuk keterampilan yang dimiliki oleh Paul adalah menyediakan Samidi pasokan uang kertas $1 karena itu adalah nominal yang terendah. Untuk sumber $1-nya itu berasal dari berbagai macam industri seperti kantin, kasino, tukang ngamen, tukang parkir, dan lain sebagainya. Uang-uang $1 tersebut kemudian dikirim ke Samidi Industri yang berlokasi di Margrave. Jack juga menjelaskan bahwa limbah kimia dari proses penghapusan tinta itu berdampak buruk bagi aliran sungai di sana. Itulah mengapa mereka membunuh semua agen Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat untuk menghambat penyelidikan. Protected in another way. Animal feed.
Nah, di sini terjawab kalau peternakan sapi yang dimiliki oleh Samidi Industri hanyalah sebuah kamuflase untuk melancarkan kejahatan pemalsuan uang. Sedangkan pakan ternak yang jumlahnya sangat banyak itu digunakan sebagai bahan pembersih yang efektif untuk limbah kimia uang. Cerdiknya lagi, mereka memasukkan cetakan uang palsu ke dalam mesin cuci agar terlihat kusut seolah-olah seperti uang yang pernah digunakan oleh masyarakat. Bagaimana cerdas bukan para mafia uang ini? Jack juga menjelaskan bahwa truk-truk uang itu sebenarnya dikirim ke Florida lalu ke Venezuela, di mana seperti yang kita ketahui di awal bahwa di Venezuela terdapat banyak konsumen yang akan membeli uang dari Samidi Industri. We need fake cash that we can... Kemudian misi Jack saat ini adalah dia harus menemukan bukti yang cukup kuat tentang pemalsuan uang dan pembunuhan yang dilakukan oleh Samidi Industri. Mendengar hal tersebut, Ross langsung memberitahu Joko bahwa Jack sudah berhasil mengungkap kasus tersebut. Jadi kini tinggal mencari semua bukti-bukti. Setelah menghubungi Ross, kemudian Jack menelepon Oscar untuk menemaninya pergi ke rumah Jobling. Tapi tiba-tiba Oscar melihat ada 3 orang yang mencurigakan di depan motelnya. Lantas Oscar meminta tutorial kepada Jack agar bisa lolos dari mereka. Karena Jack adalah mantan tentara militer, tentu hal itu sangat mudah baginya. Pertama-tama Jack menyuruhnya untuk menyiapkan senjata. Jack mengenali jenis motel yang ditempati oleh Oscar itu mempunyai dinding pembatas kamar yang tipis. Jadi yang harus Oscar lakukan adalah membobol dinding tersebut. Tapi sebelum membobol dinding, Jack menyarankan agar Oscar menyalakan TV dengan volume yang sangat kencang untuk menyamarkan suara. What the hell? I'm a cop. Call 911. Keesokan harinya ketika Jack dan Oscar pergi ke rumah Jobling, ternyata rumah itu sudah hangus terbakar. Jelas tujuan si penjahat saat ini adalah menghilangkan semua bukti yang bisa menghancurkan bisnis mereka. Tak hilang akal, Jack dan Oscar lantas mendatangi rumah orang tuanya Jobling untuk memeriksa gudang di rumah mereka. Dan setelah mencari kesana kemari, akhirnya Jack menemukan dus AC berisi banyak gepokan uang palsu yang diproduksi oleh Samidi Industri. These. Bukti yang berhasil mereka dapatkan ini sudah cukup kuat untuk menjebloskan Slamet dan Samidi Industri. Kemudian Jack menyuruh Oscar untuk menghubungi Joko agar menemui mereka di sebuah rumah yang ada di peternakan sapi milik Samidi. Lalu untuk Jack sendiri, dia akan membawa gepokan uang palsu itu ke tempat yang aman. Kemudian saat di perjalanan, Jack mendapat informasi penting dari Negley bahwa kasus pembunuhan agen Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat pernah dipegang oleh agen FBI yang bernama Nitmo. Diketahui Nitmo lah yang menyatakan bahwa kasus ini hanya sebuah perampokan bersenjata biasa. Negley pun langsung menyelidiki jejak Nitmo yang ternyata beliau memiliki kekayaan yang sangat fantastis, dan Nitmo lah orang FBI yang dijuluki sebagai Viking. Namun sayangnya Nitmo alias Viking itu sudah meninggal sekitar 3 tahun yang lalu karena penyakit kanker. Tapi Negley menemukan informasi yang lebih mengejutkan, yaitu bahwa Viking mempunyai teman FBI yang masih aktif hingga saat ini yang bernama Joko, tidak pakai Widodo. The card. Iya, kini sudah jelas bahwa Joko adalah bagian dari para penjahat. Begitu juga dengan Panjul dan Slamet, karena tepat saat Jack sampai di rumah peternakan, trio Kwek-Kwek itu sudah mengepung Oscar. Maka terungkaplah 3 otak pelaku kejahatan pembunuhan dan mafia pemalsuan uang skala internasional, yaitu Panjul, Slamet, dan si kampret Joko. Jelas Slamet maupun Joko rela mengorbankan profesinya sebagai penegak hukum hanya demi uang semata. Tak lama kemudian, Panjul menunjukkan video Ross, Nurul, dan anak-anaknya yang telah disandra di dalam pabrik pengolahan uang palsu. Richard,
They want me to tell you to do what they say. Mau tidak mau, Jack harus menuruti perintah Panjul untuk menemukan Paul yang ternyata masih hidup dan sedang melarikan diri. Karena Paul adalah salah satu saksi kunci yang belum tertangkap atas semua kejahatan yang sudah mereka lakukan. Jika Jack tidak menemukan Paul dengan batas waktu sampai besok pagi, maka Rose, Nurul, dan anak-anaknya akan bernasib sama seperti korban-korban sebelumnya yang mati secara mengenaskan. It was wrong, but I want him. Last loose end. Di sini juga terungkap jika Samidi, bapaknya Panjul, itu tewas bukan karena dibunuh oleh orang Venezuela, melainkan dibunuh oleh anaknya sendiri. Alasannya karena Panjul menganggap ayahnya terlalu takut untuk melindungi bisnis haramnya dan beliau malah berencana akan menutupnya. I killed your brother. Mengenai semua kematian orang-orang yang terlibat, jelas Panjul lah pelakunya, termasuk kematian Joe, kakaknya Jack, di mana Samidi lah orang yang telah menembak Joe dan Dawson lah orang yang telah menendang Joe beberapa kali saat adegan di awal film tadi. Meskipun sangat marah karena pembunuh sang kakak ada di depan mata, Jack berusaha untuk tetap menahan emosinya sebaik mungkin karena ingin tetap mempertahankan jabatannya sebagai wali kota dan kepala polsek. Slamet berencana akan mengkambing hitamkan kasus ini kepada Jack. Those 4 ladies I'm holding die in ways. Call from you by 6 a.m. saying Hopple's in custody. Nah, untuk menemukan Paul, Joko sendirilah yang akan mengawal Jack dengan pistol yang terus diarahkan kepadanya. Karena butuh waktu berpikir untuk melacak di mana keberadaan Paul, Jack membutuhkan sebuah peta dan meminta izin kepada Joko agar mengunjungi kedai langganannya untuk memesan kopi hitam dan gumbili bejarang kayak Gen Z yang harus ngopi dulu biar bisa fokus. Setelah melingkari sebuah peta, Jack menduga jika Paul berada di kota Augusta yang hanya sekitar 2 jam dari Margrave. Karena Paul harus kabur sekaligus ingin melindungi keluarganya juga, maka dia pergi ke tempat yang tidak terlalu jauh jika sewaktu-waktu harus kembali. Halfway decent to leave his family behind in case he felt the need to go back. So he ran off to Atlanta, Athens, just over 2 hours from Margrave. Figured big city, lots of people, makes it easy to hide. Nah, saat pelayan menyuguhkan pesanannya, kopi yang Jack pesan itu sengaja ia senggol agar tumpah ke celana Joko untuk mengalihkan perhatiannya. Lalu dengan kecepatan cahaya, Jack mengambil garpu di atas meja. Dan saat akan melanjutkan perjalanan, Jack menancapkan garpu tersebut ke ban mobil miliknya. Di sisi lain, Oscar yang telah terciduk menyelidiki kasus pembunuhan berantai kini dipindahkan ke dalam sel penjara oleh Bokir. Dan di sana, Oscar dihajar habis-habisan oleh bawahannya itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Dengan perhitungan yang sangat matang di tempat yang sepi, Jack memberitahu Joko bahwa ban mobilnya kempes. Awalnya Joko menyuruh Jack untuk tetap melanjutkan perjalanan. Akan tetapi, karena laju mobilnya itu semakin tidak stabil, akhirnya Joko mengizinkan Jack untuk menepi dan mengganti ban. Lalu pada saat Jack membuka bagasi mobilnya, tiba-tiba Ternyata di bagasi mobilnya itu terdapat banyak sekali senjata milik Dawson yang sudah ia kumpulkan saat di rumah Paul. Di situ mereka berdua saling berlindung di samping mobil. Nah, karena mereka tidak mau kehilangan nyawa dan masih membutuhkan satu sama lain, Jack pun bernegosiasi dengan Joko. Dalam hitungan ketiga secara bersamaan mereka akan berdiri lalu meletakkan senjata di atas bagasi. 1, 2, 3. Ya, dengan polosnya Joko pun berhasil tertipu. Akan tetapi setelah Joko tertembak, dia menghilang entah kemana. Tanpa memperdulikan Joko sudah mati atau belum, Jack yang sedang dikejar waktu pun langsung melanjutkan perjalanan untuk mencari keberadaan Paul. Dengan pengalamannya sebagai polisi militer, Jack mencari sebuah motel tak jauh dari terminal bis yang ada di kota Augusta. Tidak butuh waktu lama, akhirnya Jack berhasil menemukan keberadaan Paul yang sedang bersembunyi di sebuah motel sederhana. Sementara di pabrik pemalsuan uang Samidi Industri, Slamet memindahkan anak Nurul ke sebuah ruangan lain sebagai antisipasi serangan balik yang tidak terduga.
Sedangkan Paul terheran-heran bagaimana Jack bisa menemukan keberadaannya. Jack pun menjelaskan bahwa Paul pasti tidak akan menggunakan kartu kreditnya untuk bepergian. Maka dari itu, Paul menggunakan bus sebagai alat transportasinya. Jack juga menebak bahwa sepertinya Paul hanya mempunyai uang tunai dengan jumlah yang terbatas. Jadi untuk menghemat, Paul akan menginap di sebuah motel murah memakai nama samaran Harrison. Sebelum membawa Paul ke hadapan Panjul, Jack ingin mengganti mobilnya dengan mobil milik Dawson yang sedikit lebih besar. Kita kembali ke dalam polsek di mana HP-nya Oscar yang sedang disita oleh si bokir mendapat notifikasi pesan yang berisi tiarap dan berlindung. Nah, maksud dari pesan tersebut adalah... Dengan sekonyong-konyong Jack menjebol pintu penjara menggunakan mobil sehingga si polisi korup itu pun akhirnya koit di tempat. Setelah melepaskan borgolnya, Oscar pun langsung membuka lemari persenjataan lengkap yang tersimpan di dalam polsek. Sebentar lagi puncak peperangan besar melawan para penjahat pun akan terjadi. Tak lama Nigli menyusul mereka dan siap membantu menyerang pabrik pemalsuan uang. Let's get to work. Sebelum pergi ke pabrik pemalsuan uang, mereka semua berkumpul di rumah si Abah untuk menyusun rencana sebaik mungkin. Karena sudah lama bekerja di Samidi Industri, Paul sudah hafal betul seluk-beluk ruangan pabrik. Setelah mempelajari denah pabrik, Jack menunjuk lokasi kemungkinan Ross dan Nurul disandra. Sedangkan untuk anak-anak sengaja mereka pisah karena bagian dari taktik psikis seorang penjahat. Merasa sudah siap, mereka langsung bergerak ke lokasi. Nigli yang jago dalam hal menembak pun ditugaskan untuk mengheadshot dua penjaga utama terlebih dahulu. Setelah para penjaga berhasil dilumpuhkan, Jack langsung menyiram gudang penyimpanan uang dengan bensin. Kemudian Oscar menikmati udut untuk yang terakhir kali dalam hidupnya jika seandainya dia koit malam ini. Usai menikmati sesapan terakhir, dia pun melakukan hal ini. Ya, kobaran api melahap uang-uang palsu di gudang dan menimbulkan ledakan sampai membuat semua orang di sana langsung ketar-ketir. Panjul dan para antek-anteknya pun siap siaga untuk baku tembak melawan Jack CS. Setelah berhasil masuk, Nigli bertugas menembaki para penjahat dari atas sambil melindungi Jack dan Oscar yang sedang menghabisi para penjahat dari jarak dekat. Sedangkan untuk Paul sendiri, dia ditugaskan untuk menyelamatkan kedua anaknya terlebih dahulu. Setelah para penjahat berhasil ditumbangkan satu persatu, Jack menghampiri Ross dan Nurul untuk membuka borgol mereka. Nah, ketika borgol sudah terlepas, tanpa basa-basi Ross langsung membawa Nurul agar segera keluar dari pabrik untuk berkumpul dengan suami dan anak-anaknya. Pertarungan sengit pun kembali terjadi antara Oscar dan Joko yang ternyata si Joko ini masih hidup juga. Bukannya tetap di luar, Ross malah kembali masuk ke dalam. Jelas ia ingin balas dendam kepada Slamet yang sudah terbukti membunuh ayah angkatnya.
Akhirnya Oscar berhasil membunuh Joko, begitu juga dengan Ross yang berhasil membunuh Slamet. Setelah puas menuntaskan dendam, mereka berdua pun segera keluar bersama Nigli. Setelah mereka keluar, ternyata Jack masih ada di dalam pabrik, yang tentunya Jack sedang memburu Panjul. Untuk mengalihkan perhatiannya, Jack membuka bungkus pakan ternak dan saat Panjul terkecoh dengan suara pakan ternak tersebut kemudian memeriksanya, tiba-tiba tentu saja, baku hantam tersebut dimenangkan oleh jagoan kita. Maka kini Paul kembali berkumpul bersama anak-anaknya, sedangkan Jack berhasil menuntaskan misi balas dendamnya atas kematian sang kakak. Oh, Richard. Mes fils, venez. Bonjour, maman, ça va? Ça va? Your grandfather's war medal. It takes bravery to do what's right. For bravery, Keesokan harinya di Taman Kota Margrave, Jack dan Ross pun berbincang untuk yang terakhir kalinya. Jack harus segera pergi sebab pihak kepolisian dan FBI pasti akan segera datang ke kota Margrave. Jack memilih untuk mengembara ke kota lain, sedangkan untuk Ross dia akan membangun kota kelahirannya itu agar jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan tak lupa, Ross memberikan nomor telepon pribadinya kepada Jack. Di situ Jack memberi saran kepada Ross untuk mencalonkan diri menjadi wali kota menggantikan si tua bangka Slamet yang sekarang sudah nggak selamat. It's not a half bad idea. Setelah bertemu dengan Ross, Jack lalu menemui Oscar. Kedua teman yang sebelumnya selalu berbeda pendapat ini pun sepakat untuk meninggalkan kota Margrave. Tapi dengan catatan persahabatan mereka tidak akan pernah putus sampai kapanpun. Oscar sendiri akan kembali ke kota Boston, tanah kelahirannya, dan mulai berdamai dengan keadaan setelah kepergian sang istri. Selesai dengan Oscar, Jack mengubur medali penghargaan perang peninggalan dari kakeknya di dekat lokasi di mana jenazah Joe ditemukan. Setelah itu, Jack pun melanjutkan pengembaraannya dengan berjalan sambil nyari tebengan. Setelah ini, dia akan melanjutkan hidup sebagai pensiunan polisi militer yang mendedikasikan hidupnya untuk membela orang lemah, membantai para penjahat, dan menumpas semua jenis kriminal yang dia temui. Dan series pun tamat, tapi bohong, masih lanjut ke season 2. Dari film ini kita belajar untuk jangan takut menegakkan keadilan. Buat warga nobar semua, kalau kamu suka alur film yang bikin mikir, seru, panjang, gelut mulu kayak gini, jangan lupa pencet tombol like-nya. Dan buat yang sering komen, siapa nih di sini yang sering nonton tapi nggak komen? Itu kan komen juga. Pokoknya komen aja biar series Reacher ini kita lanjutkan season 2 sampai season 3-nya. Kalau dari Bang Udin editor yang capek ngedit series panjang sih, minimal share lah videonya biar begadangnya ada manfaatnya. Oke, segitu dulu dari Mamang Tobi, sang pengangguran profesional, mengucapkan sampai jumpa di video Reacher selanjutnya. Nah, kalau begitu passwordnya apa? Ya, benar, burung kuntul pamit undur diri. Kau jelajah.